Dua pahlawan bulu tangkis Indonesia telah mengamankan tempat di panggung dunia, namun akankah kejutan besar lainnya menyusul di detik-detik terakhir? Selamat datang kembali di kanal kami, para penggemar bulu tangkis sejati. Hari ini kita akan membahas kabar paling hangat dari dunia bulu tangkis Indonesia yang penuh drama dan harapan. Betul sekali. Ada berita gembira yang datang dari pasangan ganda putra kebanggaan kita, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi. Mereka secara resmi telah memastikan diri untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2025. Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut kita rayakan bersama. World Tour Finals, sebuah ajang bergengsi yang hanya diikuti oleh 8 wakil terbaik dari setiap sektor, akan diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 21 Desember mendatang di Hangzhou, Tiongkok. Bayangkan, Sabar dan Reza akan bersaing dengan para elit bulu tangkis dunia. Dan yang lebih menarik lagi, hingga pekan kedua bulan November 2025 ini, Sabar dan Reza adalah satu-satunya wakil Indonesia yang secara matematis sudah mengamankan posisi mereka. Ini menunjukkan konsistensi dan performa puncak yang mereka tunjukkan sepanjang musim. Namun, di balik euforia ini ada harapan besar yang menyertai. Sabar dan Reza tidak ingin sendirian di panggung dunia. Mereka sangat berharap ada wakil Indonesia lainnya yang bisa menyusul, terutama pasangan ganda putra yang juga kita cintai, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Harapan ini bukan tanpa alasan. Kita semua tahu potensi besar yang dimiliki oleh Fajar dan Fikri. Kehadiran mereka di World Tour Finals tentu akan menambah kekuatan tim Indonesia dan memberikan semangat juang yang lebih besar. Sabar sendiri mengungkapkan rasa syukurnya saat ditemui di Gideon Badminton Hall, Bogor, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025. Ia berkata, "Ya, kami sangat bersyukur bisa jadi wakil Indonesia di sana." Sebuah pernyataan yang menunjukkan kerendahan hati dan kebanggaan. Dan ia melanjutkan dengan harapan yang tulus. Mudah-mudahan nanti juga ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bisa nyusul ke World Tour Finals juga. Dan ada dari pemain dari sektor lain juga. Ini adalah semangat kebersamaan yang selalu kita dambakan dari para atlet kita. Saat ini, Fajar dan Fikri berada di peringkat ke-15 dalam klasifikasi BWF World Tour Finals dengan perolehan 58.790 poin. Angka ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peluang meskipun persaingan sangat ketat. Betul sekali. Setiap poin sangat berharga di fase krusial ini. Dan kabar baiknya, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menambah wakil. Perhitungan poin kualifikasi akan terus berlanjut hingga Australia Open 2025 yang akan digelar pekan depan. Australia Open ini menjadi turnamen penentu bagi banyak atlet. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengumpulkan poin-poin penting dan mengamankan posisi di 8 besar. Kita pasti akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang sangat mendebarkan. Dan yang lebih menarik lagi, secara matematis ada juga harapan dari sektor tunggal. Tunggal putra kita Jonathan Christian dan tunggal putri Putri Kusumawardani memiliki peluang besar untuk lolos kualifikasi. Keduanya juga dijadwalkan akan bertanding di Australia Open pekan depan. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Bayangkan jika kita bisa mengirimkan wakil dari berbagai sektor. Itu akan menjadi bukti dominasi bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Meskipun Sabar dan Reza sudah dipastikan lolos, mereka tidak akan berleha-leha. Mereka tetap akan mengikuti Australia Open 2025. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan peringkat mereka saat ini. Sebuah keputusan yang sangat profesional. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa. Setiap peningkatan peringkat akan memberikan keuntungan strategis di turnamen-turnamen berikutnya. Jadi, para penggemar bulu tangkis, mari kita terus berikan dukungan penuh kepada semua atlet kita. Australia Open pekan depan akan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Kita berharap akan ada lebih banyak kabar gembira yang datang dari sana. Dan ia melanjutkan dengan harapan yang tulus. Mudah-mudahan nanti juga ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bisa nyusul ke World Tour Finals juga, dan ada dari pemain dari sektor lain juga.
Ini adalah semangat kebersamaan yang selalu kita dambakan dari para atlet kita. Saat ini, Fajar dan Fikri berada di peringkat ke-15 dalam klasifikasi BWF World Tour Finals dengan perolehan 58.790 poin. Angka ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peluang meskipun persaingan sangat ketat. Setelah berjuang melawan vertigo dan absen 3 bulan, Gregoria Mariska Tunjung secara mengejutkan berhasil menembus final Kumamoto Masters 2025. Siap ukir sejarah. Wow, itu pembukaan yang sangat menarik. Jadi, Gregoria Mariska Tunjung, atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia, benar-benar membuat kejutan besar di Kumamoto Masters 2025 ini? Tepat sekali. Ini bukan sekedar lolos ke final biasa. Mengingat perjalanan berat yang ia lalui sepanjang tahun ini, pencapaian ini terasa jauh lebih dramatis dan emosional. Perjalanan berat? Bisakah Anda ceritakan lebih detail tentang apa yang membuat tahun ini begitu menantang bagi Gregoria? Tentu saja. Gregoria sempat mengalami masalah kesehatan serius, yaitu vertigo. Kondisi ini memaksanya absen dari lapangan selama kurang lebih 3 bulan. Bayangkan, 3 bulan tanpa kompetisi di level tertinggi, itu bukan waktu yang singkat bagi seorang atlet profesional. Vertigo memang bukan penyakit yang bisa dianggap remeh, apalagi untuk atlet yang membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan prima. Jadi, setelah absen selama 3 bulan, ia tidak langsung kembali ke performa terbaiknya. Betul sekali. Ia mengakui bahwa setelah kembali, kondisinya belum 100% pulih. Ada proses adaptasi dan pemulihan yang harus dilalui. Ini menunjukkan betapa gigihnya Gregoria dalam menghadapi tantangan fisik dan mental. Dan kini, ia berhasil mencapai final Kumamoto Masters 2025. Siapa lawan yang berhasil ia taklukkan di semifinal? Di babak semifinal, Gregoria berhadapan dengan Chiu Pin-Chian. Ini bukan lawan sembarangan loh. Chiu Pin-Chian adalah juara Korea Masters pekan lalu. Jadi, bisa dibilang Gregoria menghadapi lawan yang sedang dalam performa puncak. Oh, jadi ini semacam duel antara atlet yang sedang bangkit dari keterpurukan melawan atlet yang sedang di atas angin. Pasti pertandingannya sangat seru. Bagaimana jalannya pertandingan? Pertandingan berlangsung dalam 2 game langsung. Gregoria berhasil menang dengan skor 21-16 di game pertama dan 21-14 di game kedua. Meskipun menang 2 game langsung, Gregoria sendiri mengakui bahwa permainannya masih kurang bersih. Kurang bersih? Apa maksudnya itu? Apakah ada banyak kesalahan sendiri atau kurang maksimal dalam beberapa aspek permainan? Ya, kurang lebih seperti itu. Ia merasa ada beberapa poin yang seharusnya bisa dimainkan lebih baik atau ada kesalahan kecil yang masih terjadi. Namun, yang terpenting adalah ia mampu mengatasi itu semua dan tetap meraih kemenangan. Ini menunjukkan mental juara yang kuat. Kemenangan ini tentu sangat berarti baginya. Ini adalah final ketiga Gregoria di turnamen Kumamoto Masters, kan? Benar, ini adalah final ketiga secara beruntun di Kumamoto Masters. Sebuah konsistensi yang luar biasa di turnamen ini. Dan yang lebih penting lagi, ini adalah final pertamanya di tahun 2025. Final pertama di tahun ini setelah melewati masa sulit. Pantas saja ia merasa sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa mencapai titik ini. Apa yang ia katakan setelah pertandingan? Gregoria mengungkapkan rasa syukurnya. Ia berkata, mengucap syukur untuk hasil hari ini, walau saya merasa bermain kurang bersih, tapi bisa melewatinya dengan kemenangan. Final ketiga secara beruntun di Kumamoto Masters, senang dan tidak menyangka. Kata-kata itu benar-benar menggambarkan perasaannya. Ada rasa lega, bangga, dan haru bercampur jadi satu. Ia juga menyebutkan bahwa pencapaian ini sangat berarti, karena tahun ini adalah tahun yang berat baginya. Ya, ia menambahkan, pencapaian yang sangat berarti karena ini merupakan tahun yang berat untuk saya setelah sempat rehat beberapa kali karena sakit. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang atlet yang telah berjuang keras. Lalu, siapa yang akan menjadi lawan Gregoria di babak final Kumamoto Masters 2025 nanti? Di babak final, Gregoria akan menghadapi pemenang duel antara 2 nama besar di dunia bulu tangkis,
yaitu Nozomi Okuhara dari Jepang atau Ratchanok Intanon dari Thailand. Keduanya adalah pemain top yang memiliki pengalaman segudang. Wah, ini akan menjadi final yang sangat menarik. Baik Nozomi maupun Ratchanok adalah lawan yang sangat tangguh. Apa harapan Gregoria untuk pertandingan final nanti? Gregoria berharap bisa mengeluarkan 100% kemampuannya di laga final. Ia ingin bermain maksimal, bisa menikmati pertandingan, dan tidak terlalu memikirkan hasilnya. Itu adalah mentalitas yang bagus. Fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Tepat sekali. Ia mengatakan, di final saya berharap saya bisa bermain maksimal, bisa have fun di lapangan, tidak terlalu memikirkan hasilnya. Saya ingin berjuang semaksimal mungkin, tekadnya juara, tapi saya mau fokus di prosesnya dulu. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan.